Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih bisa belajar bersama ya anak. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang fikih dan perkembangannya. Coba kalian amati tentang peta konsep, yang mana nanti pada pembahasan pertama kita akan bahas tentang konsep fikih dalam Islam, yang kedua adalah ruang lingkup fikihnya, dan yang ketiga adalah periodisasi perkembangan ilmu fikih. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam syariat Islam itu terdapat 3 bagian yang sangat urgen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah ilmu tauhid. Apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid? Yaitu ilmu yang di dalamnya itu terdapat hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Misalnya peraturan yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifat Allah yang harus kita imani, yang harus kita iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikatnya. Pada intinya yaitu di dalam ilmu tauhid itu termasuk membahas tentang rukun iman. Lanjut, cabang yang kedua adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya segala peraturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan sifat dan mencegah buruknya perilaku manusia, seperti himbauan agar berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dilarang berdusta dan berkhianat. Terus yang ketiga adalah ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih yaitu ilmu yang membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, di dalam ilmu fikih terdapat 4 macam pembahasan, yaitu yang pertama adalah tentang ubudiyah. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Yang dimaksud ubudiyah adalah ibadah atau ubudiyah atau ibadah, yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Contohnya membahas tentang masalah sholat, bagaimana rukunnya, bagaimana tata cara sholat itu, dan apa saja yang membatalkan sholat. Terus yang kedua adalah tentang muamalah. Apa yang dimaksud dengan muamalah? Yaitu hukum-hukum atau hukum-hukum hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam berbagai transaksi finansial. Contoh muamalah yaitu tentang jual beli, sewa menyewa, atau penanaman modal. Nah, itu tentang muamalah. Yang ketiga adalah munakahah atau pernikahan. Itu bagian fikih yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Yang di dalamnya ada talak, rujuk. Terus yang keempat adalah tentang jinayah. Jinayah atau hukum perdata, yaitu bagian ilmu fikih yang menjelaskan tentang hukum-hukum perdata dalam Islam. Yang di dalamnya nanti ada tentang pembunuhan, penganiayaan, hudud, dan sebagainya, perampokan. Nah, itu tentang bagian jinayah.
lanjut kita ke konsep fikih dalam Islam. Bahwa kata fikih itu berasal dari kata fikhun atau fahmun amik atau pemahaman yang mendalam. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah itu mengalami suatu perkembangan. Pada setiap masa itu mengalami suatu perkembangan. Sebagaimana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Begitu pula Imam Syafi'i juga mendefinisikan bahwa fikih adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan menurut ulama usul fikih, yaitu yang pertama, yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip-prinsip tertentu. Terus yang kedua adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, ataupun anjuran untuk melakukannya atau anjuran untuk menghindarinya. Terus yang ketiga adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istimbat hukum. Terus pengertian yang keempat adalah fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni dari Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melakukan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan punya hak dan kewajiban. Terus periodisasi perkembangan ilmu fikih. Nah, karena ilmu fikih itu mengalami suatu perkembangan, maka menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf bahwa fikih Islam itu terbagi menjadi 4 periode. Tarikh sejarah fikih Islam itu terbagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama pada periode Rasulullah, kedua adalah periode sahabat, dan yang ketiga periode tadbin dan periode taklid. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Kiranya itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.